Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rafina Puspita, NPM 214111023. Here I will explain or present material about the international marketing. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran mereka di berbagai negara karena pemasaran internasional adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, harga, dan promosi, distribusi produk atau layanan untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan inovasi dan organisasi di pasar global. Adapun karakter pemasaran global, yang pertama diversitas budaya. Budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda dari setiap negara harus dipertimbangkan dalam pemasaran internasional. Hal ini penting untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Peraturan pemasaran nasional mencakup hal-hal seperti iklan, label produk, dan perlindungan konsumen. Untuk menghindari masalah hukum, perusahaan harus mematuhi peraturan ini. Adapun persaingan internasional, perusahaan bersaing di pasar global dengan perusahaan dari sebuah dunia dan pesaing lokal. Hal ini memerlukan pendekatan pemasaran yang kuat untuk menarik konsumen. Selanjutnya, strategi pemasaran global. Yang pertama, segmentasi pasar. Perusahaan harus mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang sama dengan melakukan segmentasi pasar. Ini memberikan perusahaan kesempatan untuk mengubah produk dan strategi pemasaran mereka. Yang kedua, strategi penetapan harga. Perusahaan harus menggunakan strategi harga yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk mereka karena sangat penting untuk menentukan posisi produk mereka di pasar internasional. Strategi ini harus mempertimbangkan hal-hal seperti biaya produksi, daya beli konsumen, dan harga pesaing. Adapun promosi dan distribusi, perusahaan harus memiliki saluran distribusi yang tepat dan membuat kampanye promosi yang sesuai dengan budaya dan preferensi lokal. Penggunaan media sosial, iklan, dan promosi bisnis adalah contohnya. Selanjutnya, problem dengan pemasaran internasional. Pertama, perbedaan budaya. Memahami dan mempengaruhi perbedaan budaya adalah tantangan utama dalam pemasaran internasional. Kampanye pemasaran dapat gagal jika tidak memahami budaya lokal dengan benar. Adapun fluktuasi ekonomi. Kondisi ekonomi global yang berubah seperti resesi atau inflasi dapat mempengaruhi pilihan pelanggan untuk membeli barang dan taktik pemasaran mereka. Adapun risiko politik, ketidakstabilan politik di negara tertentu dapat berdampak pada strategi pemasaran dan operasi bisnis. Perusahaan harus melakukan analisis risiko yang mendalam untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko ini. Selanjutnya adalah potensi pemasaran internasional. Yang pertama, ekspansi pasar. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan mereka dengan pemasaran internasional. Yang kedua, akses ke sumber daya. Perusahaan dapat mendapatkan bahan baku dan tenaga kerja terampil dengan mungkin tidak tersedia di negara asalnya. Yang ketiga, inovasi dan pembelajaran. Perusahaan yang beroperasi di pasar global dapat belajar dari praktik terbaik di berbagai negara yang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi. Jadi pemasaran internasional adalah komponen penting bagi bisnis yang ingin bersaing di pasar global. Dengan memahami karakteristik, kesulitan, dan peluang yang ada, bisnis dapat membuat strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Proses ini melibatkan analisis produk dan strategi yang cermat, penyesuaian produk, dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut berhasil di pasar internasional. Maybe that's all I can see, more or less. I'm sorry to end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.